Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok C akan menjelaskan tentang case study yang telah kami kerjakan untuk melengkapi tugas ergonomi lingkungan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota satu persatu. Yang pertama itu ada Mas Ramdan NIM 7, ada Mas Dwi Tato NIM 13, ada Mbak Surya Harum NIM 20, ada Mbak Hana Fauzia NIM 22, ada Mas El Januar yaitu saya sendiri NIM 23, ada Mbak Ayudia Kamila NIM 25, serta ada Mbak Dinda Kanika Henayanti NIM 35 yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan. Ya, untuk table of content atau poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini itu terdapat pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, selanjutnya terdapat metodologi, lalu selanjutnya ada analisis dan pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan dan saran. Ya, sekarang adalah bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Ramadhani. Latar belakang. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa kita sebut K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan, dan pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu sebutkan dampak yang akan mungkin terjadi pada pengemudi truk atau alat dan kepada perusahaan. Lalu yang kedua ada saran apa saja yang kelompok kami dapat rekomendasikan untuk memperbaiki atau meminimalisir dampak terhadap kesehatan dan meningkatkan kenyamanan dari pekerja tambang. Lalu tujuannya ada dua juga, yaitu yang pertama mengetahui dampak yang mungkin terjadi pada pengemudi truk atau alat dan kepada perusahaan, dan yang kedua membuat usulan yang dapat memperbaiki atau meminimalisir dampak terhadap kesehatan dan meningkatkan kenyamanan dari pekerja penambang untuk direkomendasikan kepada pihak perusahaan. Ya, lalu ada batasan masalah ya. Yang pertama, data studi kasus didapatkan dari panduan tugas UAS ergonomi lingkungan yang berasal dari berbagai sumber. Lalu yang kedua ada area perbaikan yang difokuskan adalah area penambangan logam. Lalu untuk pembahasan selanjutnya itu ada tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hairunisa Ayuda Kamila. Untuk pembahasan pertama pada tinjauan pustaka ini yaitu definisi ergonomi lingkungan. Apa sih ergonomi lingkungan itu? Menurut Yutaka Tochihara dan Tadakatsu Onaka, ergonomi lingkungan membahas mengenai permasalahan dalam menjaga kenyamanan, aktivitas, dan kesehatan manusia di lingkungan yang penuh tekanan. Selain itu, ergonomi lingkungan dapat didefinisikan sebagai dampak dinamis dari suatu lingkungan tempat kerja terhadap kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas pekerja. Ketidakpastian ergonomi lingkungan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beban kerja, produktivitas, dan kinerja dalam sistem. Lalu, ergonomi lingkungan ini merupakan bagian integral dari disiplin ergonomi dan harus dilihat lalu dipraktikkan dari perspektif tersebut. Ergonomi lingkungan dapat disimpulkan sebagai faktor yang disignifikankan untuk mengembangkan sistem produksi industri. Menurut Syekh Ali dan Adnan mendefinisikan bahwa lingkungan kerja yang kondusif menjamin kesejahteraan tenaga kerja yang memungkinkan pekerja mengerahkan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor ergonomi lingkungan. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama itu ada faktor kimia. Faktor kimia sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja yang bersifat kimiawi dan diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di tempat kerja yang dapat mengakibatkan penyakit pada pekerjanya. Bahaya kimia yang ada di tempat kerja bisa dengan mudah terpapar kepada pekerjanya. Masuknya bahan kimia tersebut ke dalam tubuh bisa melalui pernafasan, kulit, ataupun tertelan, dan racun yang masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan efek yang bersifat akut atau kronis, bahkan keduanya. Lalu selanjutnya itu ada faktor biologi. Faktor biologi sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja yang bersifat biologi.
Nah, biasanya faktor biologi ini disebabkan oleh beberapa sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, tungau, parasit, tanaman beracun, dan hewan. Bahaya biologi ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bahaya yang dapat menyebabkan infeksi dan bahaya yang tidak menyebabkan infeksi. Lalu yang ketiga itu ada faktor ergonomi. Faktor ergonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja dan diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi alat kerja, dan beban angkat terhadap pekerja. Maka dari itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara pekerja dengan fasilitas pekerjaan, maka dapat menimbulkan pekerjaan yang kurang kondusif, produktif, dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu selanjutnya itu ada faktor psikologi. Faktor psikologi ini merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas pekerja yang diakibatkan oleh hubungan antara personal di tempat kerja, peran, dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Keadaan lingkungan sekitar seseorang dapat sangat mempengaruhi psikologi seorang tersebut, terutama untuk para pekerja. Apabila kondisi sekitar pekerja baik, maka psikologi pekerja tersebut juga akan baik dan juga sebaliknya. Kondisi aspek-aspek psikologi pekerja yang kurang baik salah satunya itu penempatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat, bakat, kepribadian, motivasi, temperamen, atau pendidikannya. Selain itu, sistem seleksi dan klasifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai juga menjadi salah satu faktornya. Dan apabila di antara tersebut terjadi, maka dapat menyebabkan hubungan antara individu tidak harmonis dan hal tersebut dapat menyebabkan stres, gangguan emosional, dan penyakit-penyakit psikosomatis yang akan diterima oleh para pekerjanya. Lalu yang terakhir itu ada faktor fisik. Faktor fisik sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja yang bersifat fisika, yang diakibatkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja yang dapat mengakibatkan gangguan. Nah, faktor fisik ini sendiri itu dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pencahayaan, yang kedua itu ada kebisingan, yang ketiga itu ada getaran, dan yang terakhir itu ada kelembapan, temperatur, dan tekanan panas. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada pada slide berikutnya. Lalu pembahasan yang pertama pada faktor fisik ini yaitu ada pencahayaan atau penerangan. Intensitas penerangan merupakan banyaknya cahaya yang jatuh pada suatu permukaan yang menyebabkan terangnya permukaan tersebut dan sekitarnya. Selain itu, penerangan merupakan salah satu faktor fisik yang sangat penting untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, juga memiliki kaitan yang dekat dengan produktivitas. Lalu pada tabel yang ada pada sebelah kanan layar ini merupakan intensitas pencahayaan pada suatu lingkungan pekerjaan. Jika kita lihat pada tabel ini, untuk jenis kegiatan yang pertama itu ada pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus. Tingkat pencahayaan minimalnya itu 100 lux dengan keterangan ruangan penyimpanan dan ruangan peralatan atau instalasi yang memerlukan pekerjaan yang kontinu. Lalu yang kedua itu ada pekerjaan kasar dan terus-menerus dengan tingkat pencahayaan minimal 200 lux dengan keterangan pekerjaan dengan mesin dan perakitan kasar. Lalu selanjutnya, itu ada pekerjaan rutin dengan tingkat pencahayaan minimal itu 300 lux dengan keterangan ruang administrasi, ruang kontrol, pekerjaan mesin, dan perakitan atau penyusunan. Dan apabila kita lihat pada tabel ini, semakin halus dan terinci jenis kegiatan yang dilakukan, maka tingkat pencahayaan minimal yang dibutuhkan pun akan semakin besar. Seperti pada tabel itu dengan urutan yang terakhir itu, pekerjaan terinci ini memerlukan tingkat pencahayaan minimal sebesar 3000 lux dengan keterangan pemeriksaan pekerjaan dan perakitan yang sangat halus. Lalu dampak dari penerangan yang tidak sesuai atau berlebihan dapat menyebabkan hilangnya produktivitas, kelelahan mental, kecelakaan kerja yang meningkat, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu ada kebisingan. Kebisingan sendiri merupakan suara yang tidak disukai atau tidak diharapkan yang sifat getarannya selalu berubah-ubah dan dapat mengganggu seseorang.
Kebisingan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan seseorang maupun suatu kelompok. Kebisingan ini dapat menghasilkan efek yang akut seperti permasalahan komunikasi, turunnya konsentrasi, dan mengganggu job performance tenaga kerja. Nah, jika kita lihat pada layar ini terdapat dua tabel yang berbeda. Pada tabel yang berada di kiri layar, terdapat nilai ambang batas kebisingan. Nilai ambang batas kebisingan ini merupakan suatu batasan nilai kebisingan di mana pada umumnya seseorang hanya bisa menerima nilai intensitas tersebut perharinya. Seperti contoh pertama itu, untuk waktu 8 jam, seorang pekerja itu hanya bisa menerima 85 desibel. Lalu untuk 4 jam, pekerja itu hanya boleh menerima kebisingan itu dengan ukuran 88 desibel dan seterusnya. Lalu yang kedua itu ada tabel standar kebisingan di Indonesia. Jika kita lihat pada tabel ini, yang pertama itu untuk perumahan dan pemukiman tingkat kebisingannya itu ada 55, dan pedagang dan jasa itu 70, lalu perkantoran dan perdagangan itu 65, lalu pada industri itu 70, dan seterusnya pada tempat ibadah atau sejenisnya itu tingkat kebisingannya 55. Selanjutnya yang ketiga itu ada getaran. Getaran merupakan gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangan. Getaran terjadi saat mesin atau alat dijalankan dengan motor sehingga pengaruhnya bersifat mekanis. Nah, pengaruh dari getaran ini sendiri dapat mengakibatkan penglihatan kabur, sakit kepala, gemetar, dan kerusakan organ pada bagian dalam. Nah, pada tabel yang ada pada kiri layar ini terdapat nilai ambang batas getaran. Jika kita lihat pada tabel ini terdapat jumlah waktu per hari kerjanya itu, yang pertama ada 4 jam dan kurang dari 8 jam. Nilai percepatan pada frekuensi dominannya itu 4 meter per detik kuadrat, lalu pada 2 jam dan kurang dari 4 jam 6 meter per detik kuadrat, lalu pada 1 jam dan kurang dari 2 jam yaitu 8 meter per detik kuadrat, lalu kurang dari 1 jam itu 12 meter detik kuadrat, dengan catatan satu gravitasi itu 9,81 meter detik kuadrat. Lalu yang keempat itu ada kelembapan, temperatur, dan tekanan. Kelembaban sendiri merupakan konsentrasi uap air di udara. Perubahan tekanan sebagian uap air di udara berhubungan dengan perubahan suhu. Selain itu, temperatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting, khususnya di tempat kerja. Ketidaksesuaian atau terlalu berlebihannya suhu yang kita dapatkan pada saat bekerja dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja, seperti gangguan perilaku dan performansi kerja, dehidrasi, kelelahan, dan lain-lain. Nah, pada tabel di bawah kanan layar ini merupakan batas kenyamanan termal menurut SNI 03-6572-2001. Pada keadaan sejuk nyaman, temperatur efektifnya itu sebesar 20,5 derajat Celcius sampai 22,8 Celcius dengan ambang batas 24 derajat Celcius dengan kelembapan 50% dan 80%. Lalu pada nyaman optimal, temperatur efektifnya itu 22,8 derajat Celcius sampai 25,8 derajat Celcius dengan kelembapan 70% dengan ambang batas 28 derajat Celcius untuk temperatur efektifnya. Lalu pada keadaan hangat nyaman, temperatur efektifnya itu sebesar 25,8 derajat Celcius sampai 27,1 derajat Celcius dengan kelembapan 60% dan ambang batas temperatur efektifnya 31 derajat Celcius. Ya, bagian selanjutnya itu terdapat bagian metodologi yang mana akan dijelaskan oleh saya, yaitu legenda pribadi.
Ya, untuk yang pertama itu, subbab pertama pada bab metodologi ini ada tahap rancangan. Yang dimana tahap rancangan ini kita akan merancang apa yang akan kita lakukan pada studi kasus kali ini. Yang pertama itu ada identifikasi dampak, lalu terdapat analisis dampak, yang ketiga itu terdapat solusi. Identifikasi dampak adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengenali dampak apa saja yang dialami oleh para pekerja pada area penambangan logam. Lalu untuk yang kedua, analisis dampak adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui apa saja hal yang melatar belakangi dampak tersebut, serta mencari tahu pemecahan masalah dari faktor yang melatar belakangi dampak tersebut. Lalu yang bagian terakhir tentang solusi, itu adalah suatu proses penyampaian sebuah jawaban atau implementasi dari dampak yang terjadi guna menanggulangi dampak tersebut. Nah, lalu untuk metode yang digunakan, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin sebelum masuk ke metode. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena merupakan penelitian untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Lalu untuk yang kedua itu adalah lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi itu dia pada studi kasus ini yang terdapat pada panduan UTS itu, panduan UAS. Lokasinya itu terdapat di area penambangan logam dari berbagai sumber. Lalu untuk waktunya, dikarenakan tidak ditulis keterangan pada studi kasus itu, maka kami menyimpulkan waktunya itu Juni 2021 pada saat kami mengerjakan laporan ini. Nah, yang selanjutnya itu terdapat populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pekerja di area penambangan logam yang menggunakan alat berat. Nah, yang terakhir, itu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, studi literatur, serta wawancara. Metode wawancara terjadi pada proses pengumpulan pendapat para pekerja di area tambang. Lalu untuk metode observasi terdapat pada penelitian awal untuk melihat keadaan sekitar area tambang logam, seperti intensitas cahaya, terus kebisingan suara seperti apa, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada metode studi literatur, digunakan di awal laporan untuk mencari data seperti data pada tinjauan pustaka, serta latar belakang dari penelitian ini. Ya, bagian yang selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Ya, selanjutnya saya Hana Fauziah dengan NIM H1E018022 akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu analisis dampak kondisi kerja pada area penambang logam. Nah, telah dijelaskan pada uraian evaluasi kondisi kerja pada area penambang logam, ditemukan fasilitas dan kondisi tempat kerja yang tidak ergonomis, serta tidak nyaman, sehingga meningkatkan keluhan gangguan muskuloskeletal yang dialami pekerja. Nah, kemudian dampak tersebut di-breakdown menjadi 4 aspek kondisi kerja. Aspek yang pertama yaitu dampak akibat temperatur atau suhu. Nah, berdasarkan pernyataan para pekerja yaitu pengemudi truk mengatakan bahwa terdapat perbedaan kondisi temperatur udara yaitu berdasarkan shift di mana terdapat 3 shift yaitu shift 1, shift 2, dan shift 3 dan mayoritas pengemudi mengatakan bahwa shift 3 suhu yang dirasakan itu lebih rendah atau lebih dingin. Nah, hal ini disebabkan karena shift 3 termasuk pada jam malam sehingga tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, tentunya suhu dingin tersebut memberikan dampak bagi pekerja. Yang pertama itu mengurangi kewaspadaan dan konsentrasi. Hal ini disebabkan karena apabila para pekerja kedinginan, tentunya lebih akan fokus bagaimana untuk menghangatkan dirinya sehingga dapat mengurangi kewaspadaan
ketika sedang melakukan pekerjaannya. Yang kedua, mengurangi kekakuan sendi. Yang ketiga, mengurangi kekuatan otot. Yang keempat, kesemutan. Dan yang terakhir, baal pada tangan dan jari. Selanjutnya yaitu dampak akibat aspek penerangan. Nah, pada aspek penerangan terdapat perbedaan kondisi di masing-masing shift pada ruang kemudi truk yang disebabkan karena tidak seluruh shift mendapatkan sumber penerangan matahari. Walaupun terdapat penerangan lain di dalam bagian truk. Nah, dapat dilihat pada 3 grafik shift di mana untuk shift ketiga itu mayoritas pengemudi truk mengatakan bahwa untuk penerangannya itu agak gelap. Nah, tentunya aspek penerangan ini memberikan dampak bagi pekerja gitu apabila penerangan tersebut kurang. Yaitu yang pertama, membuat mata kurang fokus, kemudian membuat mata menjadi lebih cepat pegal. Yang ketiga, penglihatan menjadi kabur atau rangkap. Yang keempat, kram atau nyeri pada leher dan bahu. Dan yang terakhir dapat mengakibatkan sakit kepala. Kemudian aspek yang ketiga yaitu dampak akibat aspek kebisingan. Nah, tingkat kebisingan alat berat di area tambang sebesar 86,13 desibel dan tingkat rendah sebesar 59,20 desibel. Namun terdapat beberapa kondisi yang dapat mencapai kebisingan hingga 106 desibel. Nah, menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 51 tahun 1999, intensitas kebisingan sebesar 86,13 desibel memiliki batas pemaparan 8 jam atau 1 shift. Nah, dan intensitas kebisingan sebesar 106 desibel memiliki batas maksimum pemaparan sebesar 3,75 menit. Nah, apabila kondisi kebisingan di atas 106 desibel dan melebihi batas maksimum pemaparan, maka dapat mengakibatkan beberapa dampak bagi pekerja, seperti yang pertama, fungsi pendengaran akan berkurang, yang kedua, mengakibatkan telinga berdengung, yang ketiga, gangguan komunikasi, yang keempat, gangguan fisiologi, dan yang terakhir dapat mengganggu konsentrasi pekerjanya. Aspek yang terakhir yaitu dampak akibat aspek vibrasi atau getaran. Nah, setiap harinya pekerja terpapar getaran sekitar 0,63 hingga 1,2 meter per second kuadrat dan dapat dirasakan ketika sedang mengemudi. Selain itu, getaran ini juga menyebabkan kebisingan. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 mengenai nilai ambang batas faktor getaran, untuk getaran sebesar 0,63 meter per second kuadrat itu batas pemaparannya sekitar 8 jam atau 1 shift. Nah, sedangkan untuk getaran 1,20 meter per second kuadrat, ambang batas maksimal pemaparan adalah 4 jam. Nah, tentunya apabila melebihi batas tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak bagi pekerja. Nah, contoh yang pertama seperti gangguan tulang belakang, kemudian gangguan penglihatan, cedera vaskular, kemudian gangguan muskuloskeletal pada jari, tangan, serta lengan, dan yang terakhir dapat menciptakan rasa baal dan kesemutan bagi para pekerja.
Oke, saya Surya Harum Chandrasari dengan NIM HAL 1PH01820 akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko sekaligus pembuatan solusi. Nah, untuk mengendalikan risiko dari dampak kondisi pada area kerja penambangan, sebelumnya itu perlu dilakukan analisis terhadap risiko itu sendiri. Nah, analisis risiko ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan besarnya suatu risiko yang dicerminkan dari kemungkinan dan keparahan yang ditimbulkannya. Salah satu teknik analisis risiko adalah teknik kualitatif, di mana teknik ini menggunakan matriks risiko yang menggambarkan tingkat dari kemungkinan dan keparahan suatu kejadian yang dinyatakan dalam bentuk rentang risiko dari yang paling rendah sampai risiko yang paling tinggi. Nah, di sini ada satu tabel yang menjelaskan tentang ukuran kualitatif dari kemungkinan atau likelihood menurut standar AS NZS 4360. Nah, di sini ada 5 level dari A sampai E. Untuk level A itu hampir pasti, yang artinya terjadi hampir di semua keadaan. Level B yaitu sangat mungkin, yang artinya sangat mungkin terjadi di semua keadaan. Level C yang mungkin, yang dapat terjadi suatu waktu. Level D kurang mungkin, yang mungkin terjadi suatu waktu. Level E jarang, yang hanya terjadi pada keadaan tertentu. Ya, yang selanjutnya ada tabel 2 dan 3. Untuk tabel 2 ini menjelaskan tentang ukuran kualitatif dari keparahan atau konsekuensi menurut standar AS NZS 4360. Nah, di sini sama, ada 5 level dari level 1 sampai 5. Yang pertama, level 1 yaitu insignifikan, yang artinya tidak terjadi cedera dan kerugian finansialnya itu kecil. Level 2 itu minor, yang artinya cedera ringan, kerugian finansial sedang. Level 3 itu moderate, yang artinya cedera berat, perlu penanganan medis, serta kerugian finansialnya besar. Level 4 itu major, artinya cedera berat lebih dari satu orang, menimbulkan kerugian besar dan gangguan produksi. Dan yang terakhir level 5 yaitu katastrofik, yang artinya fatal, lebih dari satu orang, kerugian sangat besar dan dampak luas yang berdampak panjang, serta terhentinya seluruh kegiatan. Nah, kemudian tabel 3 ini menjelaskan tentang risk matrix mengenai peringkat risiko berdasarkan AS NZS 4360. Di sini matriks ini dibuat dari hubungan antara likelihood dengan konsekuensi atau keparahannya. Nah, di sini untuk nilai matriksnya itu ada 5. Ada 4. E, H, M, dan L. Nah, contohnya, jika likelihood-nya itu A, kemudian keparahan atau konsekuensinya level 2, maka nilai matriksnya itu H. H itu artinya berisiko besar, dibutuhkan perhatian dari manajemen puncak. Dan nantinya nilai matriks ini akan digunakan sebagai pertimbangan untuk solusi yang akan dibuat. Ya, pengendalian risiko ini merupakan langkah yang penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya itu harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan serta kondisi perusahaan. Nah, di sini ada 3 alternatif pengendalian risiko yang dapat dilakukan dengan pendekatan menurut AS NZS 4360 pada slide sebelumnya. Nah, di sini ada alternatif yang pertama, yaitu penghindaran risiko. Jadi ini lebih ke tindakan preventif atau pencegahan supaya risiko itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko itu. Dan yang ketiga adalah mengurangi konsekuensi atau akibat dari kejadian tersebut. Oke, tabel ini adalah hasil dari analisis risiko terhadap keselamatan kerja atau pengaruh kondisi kerja di area pertambangan. Nah, di sini ada 4 faktor yang akan dibahas. Ada faktor temperatur, pencahayaan, kebisingan, dan getaran. Untuk faktor yang pertama adalah temperatur. Di sini ada 5 risiko yang sudah dibahas pada slide sebelumnya.
dengan tingkat resikonya ada C1, B1, C2, dan B2. Untuk peringkat resikonya ada low risk, moderate risk, dan high risk. Evaluasi resikonya semuanya tolerable. Kemudian pengendalian atau solusi yang dibuat yang pertama adalah penggunaan APD yang sesuai dengan temperatur dingin, yaitu pakaian tebal. Dan yang kedua, pemasangan chiller pada truk tambang sehingga risiko akibat temperatur panas itu dapat berkurang. Nah, untuk solusi temperatur ini ada dua karena kemungkinan risiko akibat temperatur itu ada dua, yaitu temperatur dingin dan temperatur panas, sehingga solusi yang dibuat juga ada dua yang menyesuaikan dengan temperatur yang ada, seperti itu. Kemudian untuk faktor yang kedua adalah pencahayaan. Di sini ada 5 resiko juga yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Untuk tingkat resikonya ada B1, C2, A1, dan D2. Dengan peringkat resikonya ada moderate risk, low risk, dan high risk. Evaluasi resikonya semuanya tolerable. Dan pengendalian atau solusi yang dibuat yang pertama adalah penggunaan APD yang dapat melindungi dari paparan cahaya berlebihan. APD ini bisa berupa kacamata. Kemudian yang kedua, menempatkan sumber-sumber penerangan atau lampu sedemikian rupa sehingga dapat membantu penglihatan di malam hari. Oke, untuk faktor yang ketiga adalah faktor kebisingan. Di sini ada 5 resiko dengan tingkat resikonya ada A1, B1, dan C1. Untuk peringkat resiko ada low risk, moderate risk, dan high risk, dan evaluasi resikonya semuanya tolerable. Kemudian untuk pengendalian atau solusinya, yang pertama adalah penggunaan APD yang dapat melindungi telinga dari paparan kebisingan, contohnya earplugs dan ear muff. Yang kedua, melakukan rotasi pekerjaan untuk mengurangi tingkat paparan kebisingan pada pekerja atau pengemudi truk tambang. Dan faktor yang keempat adalah faktor getaran. Di sini ada 5 resiko dengan tingkat resiko C1, D1, B2, dan D1. Peringkat resiko ada low risk, moderate risk, dan high risk. Evaluasi resiko tolerable. Dan pengendalian atau solusinya yang pertama, mengurangi tingkat getaran dengan memasang peredam pada jok besi truk. Kemudian yang kedua, menggunakan APD untuk sopir tambang, yaitu sarung tangan peredam getaran. Karena dalam mengemudi truk tambang itu, getaran itu bukan hanya diperoleh dari joknya saja, melainkan dari setir truknya itu juga menghasilkan getaran, sehingga perlu dikurangi dengan menggunakan APD, yaitu sarung tangan peredam getaran. Selanjutnya itu ada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dwi Darto. Nah, sekarang itu ada pembahasan mengenai kesimpulan. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian. Yang pertama itu, dari hasil penelitian ditemukan fasilitas dan kondisi tempat kerja yang tidak ergonomis sehingga meningkatkan keluhan gangguan muskuloskeletal yang dialami pekerja dan dapat menimbulkan dampak bagi para pekerja. Jadi dampak tersebut itu disebabkan karena 4 aspek kondisi kerja, yaitu dampak akibat temperatur, dampak akibat penerangan, dampak akibat kebisingan, dan dampak akibat vibrasi ataupun getaran. Yang kedua itu dampak akibat temperatur paling berpengaruh terjadi pada jam kerja shift ketiga karena tidak adanya sinar matahari sehingga menyebabkan temperatur rendah. Untuk dampak akibat penerangan yang paling berpengaruh itu terjadi pada shift ketiga juga karena tidak ada sumber penerangan matahari yang menyebabkan kondisi lebih gelap. Untuk dampak akibat kebisingan yang paling berpengaruh yaitu kebisingan dari alat berat yang dapat mencapai 86,13 desibel. Untuk dampak akibat getaran, pengemudi truk terpapar getaran dengan range 0,63 hingga 1,20 meter per second kuadrat. Lalu yang kesimpulan yang ketiga itu pada analisis penilaian risiko, faktor temperatur didapatkan 5 risiko dengan kategori 1 risiko rendah, 3 risiko sedang, 1 risiko tinggi. Untuk faktor pencahayaan didapat 5 risiko dengan kategori 1 risiko rendah, 3 risiko sedang, dan 1 risiko tinggi. Untuk faktor kebisingan didapat 5 risiko dengan kategori 2 risiko rendah, 2 risiko sedang, dan 1 risiko tinggi. Lalu untuk faktor getaran didapat 5 risiko dengan kategori
2 risiko rendah, 2 risiko sedang, dan 1 risiko tinggi. Lalu untuk kesimpulan yang keempat itu ada tingkat kemungkinan atau likelihood tertinggi, yaitu hampir pasti atau A, meliputi penglihatan jadi kabur atau rangkap dan fungsi pendengaran berkurang. Sedangkan konsekuensi tertinggi itu adalah minor atau tingkat 2, meliputi mengurangi kekuatan otot, kesemutan, mata lebih cepat pegal, kram atau nyeri pada leher dan bahu, lalu ada sakit kepala, gangguan tulang belakang, cedera vaskular, dan gangguan muskuloskeletal pada jari, tangan, dan lengan. Lalu yang kelima itu pengendalian risiko yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, antara lain itu seperti penggunaan APD, pemasangan chiller pada truk, menempatkan sumber penerangan sedemikian rupa, melakukan rotasi pekerjaan, dan memasang peredam pada jok kursi truk. Nah, selanjutnya itu ada saran. Berdasarkan hasil penelitian, diberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang pertama itu, bagi pekerja tambang diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain dengan berperilaku aman seperti tidak bergurau di tempat kerja sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan, serta menerapkan solusi atau pengendalian yang telah diberikan pada hasil analisis pengendalian risiko seperti penggunaan APD, pemasangan chiller pada truk, menempatkan sumber penerangan sedemikian rupa, lalu melakukan rotasi pekerjaan dan memasang peredam pada jok kursi truk. Yang kedua, bagi pengelola tambang diharapkan menyediakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja seperti menyediakan alat P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, dan menyediakan APD yang sesuai dengan standar dan kebutuhan, serta mengadakan pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja.